perusahaan Daihatsu ini yang telah hadir kemari, Pak. Jadi kami kemari itu korban. Jadi kami mempertanyakan beberapa hari yang lalu juga tidak ada jawaban. Nah, ditelepon orang ini ke Banda Aceh juga tidak ada jawaban dari Banda Aceh. Jadi kami kemari itu, Pak, meminta hak kami, meminta karena kami itu nasabah mereka, kami adalah korban mereka. Kami tidak kenal si Faiz. Yang kami kenal Daihatsu, showroom Daihatsu yang ada di Kecamatan Penanggalan ini. Jadi saya minta kepada Bapak sebagai Satpol PP, Pak, ini rupanya legalitasnya tidak ada, Pak. Nah, mereka buka showroom ini tidak ada legalitasnya. Berarti mereka ini menipu kami, Pak. Dalam hal ini showroom yang ada di Sumsalam ini tidak ada legalitas hukumnya. Jadi bagaimana mereka buka ini? Berarti mereka hanya menipu rakyat Kota Sumsalam. Nah, dalam hal ini kami minta pertanggungjawaban perusahaan kepada kami. Saya 2 kali membeli mobil di sini, Pak. Kalau misalnya sekali saya saja membeli, berarti saya ditipu. Ini 2022 udah buka showroom ini, dan beliau juga salesnya. Apa alasan orang Banda Aceh itu bodong katanya, Pak? Apa nggak mau kami tebas lehernya, Pak? Dia bilang bodong kami beli. Nah, bukan sedikit uang kami korbankan sampai 200 juta lebih. Karena kami percaya ini ada showroom, ada legalitasnya, ada kantornya. Rupanya tidak resmi, Pak. Jadi kami minta kepada pemerintah Kota Sumsalam nantinya, ini juga akan kami angkat ke lembaga hukum kalau memang perusahaan tidak ada berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan kami. Dan kami siap duduki kantor Anda. Nah, 1 kali 24 jam sebelum ada istilahnya tanggung jawab dari perusahaan. Karena kami membeli mobil itu, Pak, bukan karena si Faiz, Pak. Banyak di sini showroom, Pak. Banyak bertebaran di Kota Sumsalam ini, tapi legalitasnya ini ada Astra di sini, ada kantornya. Jadi kepuasan kami itu para rakyat itu melihat, itu yang pertama, kenyamanannya. Yang kedua, bagaimana karena kenyamanannya, kepuasan. Ini dekat rumah kami, di samping rumah kami bisa kami ditipu, Pak. Jadi semalam saya bilang sama Pak Luman, barangkali kalian sekongkol, saya bilang. Masa 5 bulan mobil sama saya tidak ada kalian ketahui ini mobil keluar pada saya. Seharusnya kalian kontrol anak buah kalian. Sekali sebulan itu ada kontrol. Kemana armada kita, kemana mobil kita. Ini sampai 5 bulan sama saya baru tidak ada masalah, saya bilang. Ada apa kalian dengan pengawas Banda Aceh, saya bilang. Dan kami cek itu, Pak Satpol PP, tidak ada terdaftar di sini, Pak, ini showroomnya ini. Makanya memang ini orang ini penipu showroom ini, menipu rakyat Kota Sumsalam, Aceh Singkil dan Aceh Selatan. Jadi hal ini kami minta kepada perwakilan sales yang ada di sini, telepon pada saat ini, Pak, apa jawaban mereka, biar kami tahu langkah kami, Pak. Apa akan menduduki kantor ini atau kami mengambil pengacara untuk mempertahankan hak kami? Kami minta jawaban dari bos kalian. Kalau memang bos kalian bertanggung jawab tentang kerugian kami ini, kami legowo untuk menerimanya. Kalau jawaban atasan Anda, kami tidak bersedia mempertanggungjawabkan ini. Kami akan tempuh jalur hukum apapun. Barang mati kami untuk mempertahankan hak kami, siap kami. Masa kami di daerah kami ditipu? Ini daerah kami, ini kelahiran kami. Masa orang lain menipu kami? Seharusnya kami itu yang berkeras. Berkeras untuk bisa bekerja sini, untuk mendapatkan hasil dari showroom ini. Ini masa kami yang dikorbankan rakyat Kota Sumsalam. Ini lihat ini, banyak ini. Ini baru sedikit yang datang nih, Pak. Jadi kami tidak mau anarkis, tidak mau ribut. Kami coba negosiasi dengan baik. Tapi bos-bos Anda yang di Banda Aceh sana terlalu sombong kepada kami. Dan kami berharap pada hari ini ada jawaban dari perusahaan. Kalau memang Anda perusahaan katanya bertanggung jawab kepada kami siap menerima dan siap bersabar untuk menerima keputusan dari bos dan Banda Aceh. Kalaupun katanya tidak bertanggung jawab, sampaikan detik ini juga biar kami tahu jalur apa yang kami hadapi. Saya siap, Pak, kemanapun, Pak. Sampai ke Arab sana, sampai ke Eropa sana, saya pertanggungjawabkan hak saya. Bahwa itu mobil saya beli dengan resmi, bukan saya curi. Saya beli dari sales perusahaan ini, bukan legal.
bukan ilegal. Dia Pak nomor 2 sesumbagot dapat penghargaan penjual terbanyak. Dan kami tanyakan pada si Bancin ini, siapa bosnya di sini? Katanya dia koordinator di sini, di kota Subsalam ini. Jadi kemana kami membeli Pak? Kalau orang ini masih bawahan Pak, bawahan dia. Jadi kami beli itu karena memang kepercayaan kami ke showroom ini dulu betul-betul percaya. Tapi inilah yang dibuat bahaya. Saya bilang sama Pak Luman, tidak ada pengawasan yang kalian terhadap anggota kalian. Masa 5 bulan mobil saya nggak ada permasalahan? Kenapa STNK pada saya ini tidak keluar? Ini kalian bilang bodong pula mobil saya bilang. Siapa yang ambil mobil saya dari rumah saya tebas lehernya, saya bilang. Langsung saya bilang itu Pak. Karena memang sakit Pak. Uang kita bukan sedikit. Mungkin harta benda kita jual untuk membeli mobil itu. Dengan mudahnya perusahaan ini melepaskan tangan. Pak Ais kita kejar, Pak Ais. Kami tidak kenal dengan Pak Ais. Yang kami kenal Daihatsu, showroom Daihatsu Kota Subsalam itu. Nggak mungkin kami berikan uang kepada orang lain Pak. Tanpa ada logo, tanpa ada istilahnya etiket yang resmi yang kami lihat. Terima kasih. Mungkin ada rekan-rekan yang menyampaikan, silahkan. Saya bisa saya sampaikan kepada Pak, dan saya mohon maaf para Pak Kepala Satpol PP, pada kita semua. Mungkin ada kata-kata yang salah, yang keras, karena memang dari hati saya Pak, sakit Pak. Bukan uang itu sedikit Pak. 100.000 aja berharga ini, 200 juta lebih Pak. Saya dikorbankan dalam hal ini. Bukan sekali saya beli Pak ya. Kalaupun ditipu katanya, bukan sekali ini. Saya 2 kali beli mobil di sini, tidak ada masalah di pertama. Kenapa di tahap yang kedua ini saya bermasalah katanya? Dan saya tahu permasalahan ini setelah STNK belum keluar. Saya pertanyakan pada Pak Is. Surat jalan dikeluarkan 2 kali. Apa dikatakan Pak Luman ini bodong? Bodong apa maksud saya bilang sama Pak Luman? Ini tanda tangan Bapak, ini stempel Bapak. Kenapa Bapak bilang surat jalan ini bodong? Kami tidak tahu bodong surat jalan ini. Yang kami tahu adalah ini Pak Luman supervisor dari Badaci yang nanda tangani. Dan disitempel di sini. Saya bilang, kenapa Bapak bilang bodong? Berarti Bapak tidak mengawasi anak buah Bapak. Kenapa bisa keluar surat jalan sampai 2 kali? Dalam hal ini seharusnya orang Banda Aceh itu serius menangani anggotanya, serius mengawasi anggotanya. Ini udah berapa bulan? Jadi itu saya sampaikan kepada Pak, mohon pertolongan kepada kami Pak, karena ya kami tidak tahu hukum Pak. Tidak tahu hukum bagaimana sebenarnya menangani masalah yang tidak tahu. Mungkin Pak Kasat ya lebih mengetahui. Kami rakyat ini Pak minta tolong kepada pemerintah, dan saya berharap nanti kalaupun bisa kita laporkan kepada wali kota atau kepada DPR bagaimana mereka membantu rakyat yang kecil ini. Bukan karena banyak uang kami Pak, enggak. Bukan karena banyak uang kami, enggak Pak. Mungkin mereka kredit, tapi enggak dibayarkan oleh oknum tadi. Jadi kami itu saya bilang tadi menjual apa yang ada untuk beli mobil Pak. Tiba-tiba ditipu oleh perusahaan. Dan kami berharap kepada pemerintah Kota Subsalam, dan alhamdulillah Pak Kepala Satpol PP datang kemari. Mungkin nanti kalau tidak ada solusi dari perusahaan, kami akan tempuh jalur Pemko Subsalam meminta tolong kepada badan hukum yang ada di Kota Subsalam untuk mengawal permasalahan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.